Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini saya dalam kondisi sehat walafiat, dan alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Hartoyo. Saya ucapkan selamat bertemu kepada para pemirsa YouTube yang setia. Pada kali ini saya akan menyampaikan informasi tentang manfaat daun pandan. Dan tadi saya sudah memetik beberapa daun pandan di halaman saya. Saya tanam di pot yang saya kasih label tanaman obat keluarga yang ini. Ini saya singkat menjadi toga tanaman obat keluarga. Di kolom pertama saya kasih tulisan nama tanaman. Saya tulis pandan wangi. Ini kebetulan saya tulis juga nama ilmiahnya. Kolom kedua saya kasih kandungan yang dimiliki oleh tanaman dan pandan, kemudian manfaatnya. Untuk kandungan yang dimiliki ternyata banyak sekali, terutama adalah memiliki antioksidan yang cukup tinggi, mengandung kalori, kemudian protein, juga karbohidrat, juga serat, dan kemudian juga kalsium, dan bahkan fosfor, juga zat besi. Kemudian vitamin yang dikandung adalah vitamin A, B1, B2, B3, dan vitamin C. Manfaatnya apa saja untuk daun pandan? Kalau orang tua-tua kita memanfaatkan daun pandan itu untuk pengharum, karena khasnya pengharum, sehingga kadang-kadang dipergunakan untuk membuat cendol, untuk pengharum makanan yang lain, bahkan nasi kadang-kadang dikasih daun pandan agar rasanya baunya sedap, bisa membuka selera untuk makan lebih banyak. Dan sering dibuat juga untuk kolak dan masakan-masakan lain dikasih daun pandan. Untuk penghijau masakan seperti bolu dan sebagainya, itu juga kadang sering dikasih daun pandan. Bahkan orang tua kita kalau sakit kepala juga kadang-kadang mempergunakan rebusan daun pandan atau daun pandan sendiri yang diikat di kepala. Moyang kita menyarankan agar kalau kita tidak mau kena ketombe, kita rambutnya bisa hitam legam, dikeramaslah dengan daun pandan. Itu juga orang tua kita, nenek moyang kita, saudara-saudara kita, jiran tetangga dan kerabat sering menyarankan untuk meminum daun pandan. Rupanya daun pandan cukup populer dan semua warga hampir menanamnya. Dan tetapi secara rinci untuk apa manfaatnya barangkali ada yang belum tahu, sehingga kalau nyeri sendi kita bisa mempergunakannya dengan cara merebusnya dicampur dengan minyak kelapa. Kemudian juga bisa mencegah penyakit jantung, karena bisa menenangkan pikiran, juga bisa mengobati stres, depresi, karena mempunyai efek yang dingin. Kemudian bisa menyembuhkan luka bakar, kemudian bisa menjaga fungsi hati, kemudian menjaga fungsi penglihatan karena banyak vitamin A-nya, kemudian bisa mengontrol gula darah sehingga bisa tidak kena diabetes, kemudian mencegah kanker karena antioksidannya dan vitamin yang dikandungnya cukup banyak dan tinggi, tentu akan mencegah kanker. Jadi ada 3 hal yang kita sampaikan pada kali ini. Satu, kita meracik untuk membuat minum, kemudian kita racik lagi untuk membuat keramas, dan yang ketiga kita racik untuk mengobati sakit sendi. Kita langsung saja ikuti langkah berikutnya untuk membuat racikan yang kita butuhkan 3 hal tadi. Kita bersihkan dulu dengan air yang mengalir.
Baik, kita meracik dulu untuk dibuat minuman segar. Pertama, kita potong-potong dulu bagian daun pandan yang sudah kita siapkan. Kita membutuhkan 3 helai daun pandan atau 3 gram daun pandan. Kemudian kita potong-potong. Dan perlu diingat, bagian yang harus dihilangkan adalah yang putih ujung ini. Kita buang saja. Kita potong, kita buang saja. Kemudian kita potong-potong tiga gram daun pandan atau 3 helai daun pandan kita masak dengan 3 gelas air bersih. Kita hidupkan. Kita masukkan daun pandan. Kita tutup sampai masak kira-kira menjadi 1/3 bagian atau setengahnya. Kita matikan kompor. Lalu kita saring. Inilah yang sudah saya siapkan untuk bisa diminum. Ini 3 gram daun pandan atau 3 lembar daun pandan, kemudian direbus dengan 3 gelas air, dan ini jadinya setengahnya. Dan kemudian kita minum pagi dan sore hari, minum seperti biasa. Dan informasi yang saya dapatkan memang betul-betul nyata. Racikan yang pertama sudah kita dapatkan untuk kesegaran, kesehatan, mencegah semua penyakit yang ada. Baik, kita menyiapkan racikan yang kedua. Racikan kedua kita akan membuat racikan untuk mengobati sakit sendi. Daun pandan yang kita siapkan 3 lembar ini atau secukupnya kita potong-potong. Daun pandan kita tumbuk, tidak usah terlampau lembut. Kira-kira seperti ini. Siap untuk mengoles bagian sendi yang sakit. Oleskan saja di bagian sendi yang sakit. Baik, racikan yang kedua sudah kita buat. Sekarang kita membuat racikan ketiga untuk membuat keramas rambut agar rambut kita hitam dan kemudian hilang ketombenya. Sebagai berikut. Daun pandan yang kita ambil tadi, kita ambil lagi 3 helai. Seperti ini. Tiga helai kita ambil, lalu kita potong-potong.
Setelah dipotong-potong kita tunggu sampai halus. Ini yang membedakan racikan yang kedua dengan yang ketiga tadi. Kalau ini harus halus. Digiling sampai halus. Setelah halus kita ambil. Seperti ini. Kemudian kita kasih air untuk keramas. Kita kasih saja air. Sudah kita dapatkan. Dan ini siap untuk kita manfaatkan untuk keramas. Ini hijau kalau kita tuangkan. Tidak perlu disaring, tapi kalau mau disaring juga tidak apa-apa, baru untuk keramas. Baik, demikian tadi pertemuan kita kali ini membahas tentang daun pandan, dan kita telah membuat racikan sebanyak 3 macam. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan atas bantuannya untuk like, menekan tombol subscribe, kemudian komen, dan tentu bagi ke rekan-rekan share. Semoga berkah. Dan jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dan ucapan selamat bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.